Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayah kamu adalah orang baik-baik. Ibu kamu bukanlah perempuan yang tercela. Mengapa perbuatan ini yang kamu lakukan? Karena mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan tercela karena ada anak yang digendongnya, yang telah dilahirkannya sebagai bukti bahwasanya ia telah berzina. Maka Maryam fa'asyarat ilai, Maryam tidak panik. Sederhana sekali penyelesaiannya. Fa'asyarat ilai, yaitu Maryam menunjuk anak yang dalam gendongannya, dalam pangkuannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga seperti Ramadan tahun-tahun yang lalu, mudah-mudahan insyaAllah ini adalah peluang bagi kita untuk menguatkan lagi keimanan kita, meneguhkan lagi keyakinan kita, bahkan bertambah kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tersiram oleh ibadah yang kita kerjakan, yaitu puasa yang kita lakukan, kemudian qiyam Ramadan yang kita laksanakan, dan terlebih lagi yaitu tersiram juga dengan kesabaran dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menghadapi bencana, yaitu wabah Covid-19 ini. Mudah-mudahan dengan bencana ini, dengan musibah ini, tersiram kerohanian kita karena kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita dan semakin hebat tauhid kita kepada Allah. Karena kita sebagai orang yang berilmu bahwasanya yang menetapkan musibah itu adalah Allah dan yang akan mengangkatnya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun musibah tersebut, bencana seberat apapun bencana tersebut, maka apabila kerohanian kita sampai ke tahap yang seperti ini, insyaallah kita tidak akan panik. Maka kita coba membahaskan bahwasanya kita tidak akan panik. Seperti mana dahulu Maryam tidak panik ketika ditimpa musibah juga. Musibah adalah yang dilalui, yang dihadapi oleh Maryam adalah dituduh oleh kaumnya sebagai seorang wanita yang telah melakukan perbuatan yang tercela. Ini disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam, fa'atas bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam membawa Nabi Isa, yaitu Nabi Isa yang sudah dilahirkan, kemudian membawa ke tengah kaum, yaitu Bani Israel. Maka qalu, mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu telah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji, perbuatan yang hina. Nah, itu adalah tuduhan kepada Maryam. Orang baik-baik dituduh melakukan perbuatan yang tercela, sungguh bisa membuat jiwa itu terpukul. Nah, tapi Maryam alaihi salam tidak panik, tenang. Apa sebab? Sebab mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberlakukannya ke atas Maryam. Dan Maryam sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari awal kehidupannya semenjak remaja lagi di Baitul Maqdis sampai ketika melahirkan, sampai ketika membawa anak, maka Maryam tidak risau. Maka ketika Maryam membawa anaknya itu ke tengah kaumnya, kemudian kaumnya menuduhnya, ya ukhta Harun, makana abuki mura'a sau'i wa makanat ummuki baghiyah. Maryam dikaitkan dengan ayah dan ibunya. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayah kamu adalah orang baik-baik. Ibu kamu bukanlah perempuan yang tercela. Mengapa perbuatan ini yang kamu lakukan? Karena mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan tercela karena ada anak yang digendongnya, yang telah dilahirkannya sebagai bukti bahwasanya ia telah berzina. Maka Maryam fa'asyarat ilai, Maryam tidak panik.
Sederhana sekali penyelesaiannya. Fa asyarat ilaih, yaitu Maryam menunjuk anak yang dalam gendongannya itu, dalam pangkuannya itu. Maka mereka berkata, qalu, wahai Maryam, kamu tunjuk anakmu itu sebagai yang akan menjawab tuduhan, yang akan menyelesaikan persoalan ini. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan bercakap kalau anak itu sebagai penyelesaiannya, yaitu dengan bertanya kepada anak itu, kemudian anak menjawabnya. Bagaimana anak itu akan menjawab sementara dia masih kecil, dalam gendongan, dalam pangkuan. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda kekuasaannya, yaitu bencana yang begitu besar bagi Maryam. Rasanya susah untuk menjawab tuduhan tersebut. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu membuat Nabi Isa yang berada dalam pangkuan berbicara. Qala, Nabi Isa berkata, inni Abdullah atani al-kitab, Allah memberikan kitab suci kepadaku, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Anak yang kecil, dalam kebiasaannya tidak ada anak kecil yang berbicara, yang langsung berbicara. Anak mungkin umur setahun lebih baru mulai berbicara. Tapi anak baru dilahirkan, masih dalam gendongan, masih merah. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat anak ini berbicara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, bencana yang dihadapi oleh Maryam, yaitu, nah kalau kita pada hari ini bencana kita adalah COVID-19, maka jangan panik. Maryam tidak panik. Fa asyarat ilaih, dengan menunjuk anak, maka Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Mudah-mudahan insyaallah dengan tidak bersikap panik, kemudian kita berserah diri kepada Allah, Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya, dan dapatlah kita hikmah besar di sebalik apa yang berlaku ini, yaitu kemunculan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda kekuasaannya. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini akan membangunkan kerohanian kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal di alam semesta ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi hidayah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.